dalam 3 tahapan. Harus belajar jujur kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau sudah mau jujur kepada Tuhan, berarti kita mengakui kita ini tidak ada. Kalau sudah jujur kepada Tuhan, kita tidak ada, jangan banyak tingkah. Itu maksudnya. Jangan dihidupkan lalu menjadi penentang Tuhan. Jangan hidup lalu menjadi musuh Tuhan. Bagaimana seperti ini? Nggih. Orang mau yasinan dilarang, mau tahlilan dibid'ah-bid'ahkan, ya. Oh, kalau gitu, kalau semua dibid'ahkan, kalau orang ceramah pakai mic zaman Rasul ndak ada mic. Bagaimana? Bid'ah itu kalau merasa memiliki diri ini loh bid'ah. Kita ini tidak punya apa-apa. Jasmani milik Allah, rohani milik Allah. Timbulnya nafsu karena ruh bertemu jasad. Kita punya apa? Betul loh. Jadi kenapa kita hidup semaunya? Menyanyiakan setiap detik, setiap menit, setiap jam. Tidak untuk mempersiapkan bekal untuk pulang. Sedang pulang itu kepastian loh. Jangan senang-senang loh. Ya? Masa mau dibukakan keadaan akhirat, nanti nangis-nangis, sedih terus. Ya kan? Tidak perlu. Kita memberi isyarat saja. Ya, kalau banyak tingkah, banyak maunya, pasti banyak jalan menuju nerakanya. Nurut aja sama Tuhan, nyaman, Bang. Nah, nyaman nurut Tuhan tuh rezeki maka sudah diatur, jodoh sudah diatur, betul toh? Hidup itu sudah ditanggung Tuhan. Kita ini kan tamu. Siapa mau hadir ke dunia? Siapa yang mau? Gak ada yang mau, karena kita gak punya hak keinginan. Yang punya hak, punya keinginan menjahirkan kita di dunia, lalu kita diuji bagaimana menepati janjinya dengan keimanannya, itu Tuhan. Kan seperti itu. Tamu kok repot. Tamu itu pasti dijamin. Lah sampean kok repot? Orang tuh kalau repot dengan rezekinya, repot dengan jodohnya, repot dengan kehidupannya, banyak timbul masalahnya, jelas hubungannya dengan Tuhannya bermasalah. Kan sudah dilatih. Percaya dengan Tuhan itu jangan 100%, 1000% harus percaya. Nah, Tuhan menguasai kita kok. Tuhan selalu bersama kita. Itulah yang diajarkan perguruan. Rasakan. Ini ilmu tertinggi. Para wali ibadahnya sudah tidak pakai huruf, sudah tidak pakai suara, tidak pakai hitung-hitungan, langsung terkoneksi dengan Tuhan. Merasakan kezahiran sifatnya ini loh. Sampean masa hidup sehari-hari tidak merasa bersama dengan Tuhan, berarti kubur dong. Maka janji Tuhan itu siapa yang kubur akan terus dikurangi kenikmatannya. Akhirnya sholat nggak merasakan tenang, sholatul dain nggak dapat rasa, sholawat nggak merasakan apa-apa. Hati-hati, dikurangi terus. Kan diajarkan di perguruan mensyukuri nikmat Tuhan itu di setiap hembusan napas. Bukan mensyukuri itu setelah uang masuk rekening tanggal 1 gajian klinting, alhamdulillah. Itu bersyukur secara physically. Ya jangan ya. Kita diberi nikmat, bersyukur. Maka sudah diberi jalannya. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, maka selesai masalahmu di dunia. Karena ini tidak bisa ditawar-tawar. Kembalikan hak Tuhan, matikan diri sebelum engkau mengalami kematian yang sesungguhnya. Bagaimana caranya mematikan diri, kembalikan hak Tuhan. Janganlah melihat yang dilarang Tuhan. Janganlah
mengucap yang dibenci Tuhan. Jadi murid jangan lagi mengucapkan kata-kata yang kotor. Jadi murid jangan gibah. Jadi murid jangan membicarakan keburukan orang. Jadi murid berbicaralah ketika pembicaraan itu bermanfaat dan baik untuk kita dan yang kita ajak bicara. Baik banyak diam. Ya. Karena di lisan ini murid-murid kebanyakan tergelincir. Ya. Sowan ke tempat guru, lalu yang diceritakan komiknya drama Asia. Sowan ke guru itu belajar cari berkah, cari barokah, cari ilmu ketuhanan. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Ya, lisan dijaga. Lisan dijaga. Jangan merasa paling pintar kalau belajar. Jangan merasa paling menguasai ilmu. Ya, kita semua masih belajar. Jangan merasa suci kalau sudah belajar ilmu ketuhanan. Yang suci itu bayi yang yang baru lahir itu suci. Nah, karena dia belum bisa gibah. Dia belum bisa kubur. Dia terhubung terus dengan Tuhannya. Betul seperti itu. Jadilah seperti anak bayi lagi. Murid harus bijaksana. Allah mengatakan, janganlah engkau meluapkan amarahmu melalui sifat-sifatku. Manusia itu kalau marah, perkataannya tidak enak didengar, tajam, menusuk ke jantung. Wah, sakit hati. Pakai sifatnya tuh bagaimana? Ini kalam milik Tuhan, ya? Ucapan milik Tuhan, zahirnya milik Tuhan. Kita menyalahi amanahnya. Oleh sebab itu banyak doa-doa manusia yang tidak diterima Tuhannya. Karena kebanyakan kata-katanya kotor. Murid ini ketika berkeinginan, Allah dengar, Allah wujudkan. Kun fayakun, jadilah apa yang engkau inginkan. Satu syaratnya, kembalikan hak milikku yang engkau rampas selama ini. Bagaimana? Anak kecil dapat mainan, akhirnya terus merasa memiliki badan jasmani, merasa miliknya, dia tidak merasa mengemban amanah karena tidak mau jujur sama Tuhan, jujur mengakui bahwa yang hidup Tuhan, mustahil Tuhan mati, yang mengetahui Tuhan, mustahil Tuhan tidak tahu. Jadi kenapa murid kok bohong terus? Ayo, kenapa? Jawab di hati masing-masing. Jujurlah, jujur. Enak kalau jujur, ringan hidup. Minta ampun sama Tuhan, banyak istighfar. Ya. Jangan melanggar syariatnya. Belajar makrifat terus lalu ndak mau sholat. Belajar makrifat terus ndak mau mengerjakan amalan-amalan syariat. Itu salah. Ya, justru dengan makrifat ini harus lebih giat. Ya, jujur toh sama Tuhan. Percuma manusia punya rahasia disimpan, akhirnya nanti dijadikan bara api di neraka. Buat apa disimpan? Allah selalu beserta dengan dirimu. Engkau melakukan sesuatu yang dilarang bersama dengan Tuhan. Kenapa nih manusia kok nggak ada malunya? Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.